Perkenalkan, nama saya Karin Dina Savitri dengan nomor NPM 4523210056. Saya dari kelas Algoritma Pemrograman B. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu algoritma. Algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Algoritma urutan atau langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Lalu ciri-ciri algoritma yang baik itu seperti apa sih? Yang pertama berurutan, yang kedua tidak berarti ganda, dan yang ketiga adalah berhingga. Dan 5 ciri penting yang harus dipunyai algoritma yaitu yang pertama, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan semua langkah-langkah. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti ganda. Yang ketiga, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan atau input. Yang keempat, algoritma memiliki 0 atau lebih keluaran atau output. Yang kelima, algoritma harus efektif. Ada 3 notasi algoritma. Notasi yang pertama yaitu diagram alir atau flowchart, yang kedua yaitu pseudocode, yang ketiga yaitu deskripsi algoritma atau bahasa alami. Notasi yang pertama yaitu flowchart atau bagan alir. Flowchart atau bagan alir digunakan untuk menunjukkan aliran atau langkah-langkah di dalam suatu program secara logis. Flowchart terdiri dari gambar atau bagan yang menunjukkan urutan atau hubungan antar proses, beserta pernyataan dalam bentuk gambar atau simbol-simbol yang telah disepakati. Sedangkan di antara proses tersebut dihubungkan dengan menggunakan garis. Notasi algoritma ini paling banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma. Untuk membuat flowchart, terdapat kaidah-kaidah baku yang harus diperhatikan dalam membuat flowchart loh. Apa itu? Yuk kita simak. Kaidah-kaidah menyusun flowchart. Yang pertama, hindari pengulangan proses yang tidak perlu atau logika yang berbelit-belit, sehingga jalannya proses menjadi singkat. Yang kedua, jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diperjelas menggunakan tanda panah. Yang ketiga, sebuah flowchart diawali dengan titik start atau mulai dan diakhiri dengan titik end atau selesai. Nah, ini dia simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan flowchart. Setiap simbol memiliki fungsi masing-masing, namun simbol yang akan sering kita gunakan adalah simbol terminator, yaitu digunakan untuk awalan dan akhir proses program. Ada simbol garis alir, yaitu untuk arah aliran program. Lalu ada proses yang biasa digunakan untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data. Kemudian ada input atau output, data yang menggunakan simbol jajar genjang. Nah, biasanya di sini dituliskan proses input atau output data. Kemudian ada simbol decision, ini digunakan untuk perbandingan pernyataan atau penyeleksian data sehingga simbol ini biasanya terdiri dari 2 garis alir, yaitu untuk aliran true dan aliran false yang memberikan pilihan untuk langkah berikutnya. Pseudocode atau bahasa semu. Pseudocode adalah cara untuk menuliskan sebuah algoritma secara high level atau level tingkat tinggi. Biasanya, pseudocode dituliskan dengan kombinasi bahasa Inggris dan notasi matematika. Biasanya, sebuah pseudocode tidak terlalu detail dibandingkan dengan program. Isu-isu detail dalam program yang sifatnya teknis tidak dibahas di dalam pseudocode. Keuntungan dari pseudocode atau bahasa semu yaitu kemudahan dalam menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Yang ketiga, algoritma bahasa alami. Bagian ini merupakan bagian inti dari struktur algoritma. Bagian ini berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Di sini ada contoh algoritma menghitung luas segitiga. Langkah-langkah ini dituliskan dengan notasi lazim dalam penulisan algoritma. Setiap langkah algoritma dibaca dari langkah paling atas hingga paling bawah. Ciri-ciri algoritma ada 4. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output, dan yang keempat memiliki instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu.
Sifat algoritma yang pertama, tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman. Yang kedua, tidak tergantung pada bahasa pemrograman. Yang ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Jadi gimana teman-teman? Apa sudah mengerti apa itu algoritma? Jangan lupa like and subscribe. Bye!